Baik, masing-masing kita mulai dengan surat 25 ayat 43, surat Al-Furqan ayat 43. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Oke, jadi di sini Allah menyampaikan bahwa ketika seorang manusia ya dikuasai oleh hawa nafsunya, jadi ketika manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah ayat 44 ya Mas, lanjut. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Oke, ini kan parah ya perumpamannya ya. Jadi orang ketika dikuasai hawa nafsunya atau selalu ngotot dengan ingin mewujudkan keinginannya, maka analogi Allah kasih adalah seperti hewan ternak atau bahkan orang tersebut akan tersesat dan mungkin tidak akan mendengar terhadap kebenaran yang ada. Contohnya ginilah misalnya. Orang kecewa tuh biasanya kenapa Mas? Sesuai dengan pembahasan ini. Ya, keinginannya tidak tercapai. Oke, jadi ketika keinginan kita tidak tercapai, kan secara umum dia itu akan kecewa, ya kan? Atau akan merasa bahwa saya tuh kurang apa dan lain-lain lah. Pokoknya satu paket ya ketika keinginan seseorang itu tidak tercapai. Nah, berarti pertanyaan saya kedua, Mas Imas. Memang dia itu tahu bahwa keinginan dia itu yang terbaik. Tidak tahu. Nah, lucu kan? Kita kecewa karena keinginan kita tidak tercapai atau tidak terwujud. Dan kita pun sebenarnya tidak tahu yang kita kecewakan itu tuh sebenarnya terbaik atau tidak kan? Iya. Ini kan jadi terbolak-balik sebenarnya. Benar nggak? Sehingga ketika kita kecewa terhadap sesuatu dan belum tentu itu pun baik, sehingga yang terjadi Allah bilang bahwa orang itu akan menjadi benar-benar tersesat. Jadi kebanyakan orang kecewa terhadap sesuatu, tapi dia juga tidak tahu bahwa yang dikecewakan itu tuh apakah baik atau tidak. Makanya di sini Allah menyampaikan bahwa apa? Bahwa orang yang seperti itu tuh mereka itu seperti hewan ternak bahkan lebih sesat jalannya. Kan begitu kan? Nah, terus bagaimana sikap kita supaya kita tidak termasuk ke dalam atau tidak terjerumus sebagai orang-orang tersebut seperti itu. Coba ayat 45-nya lanjut, Mas. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya. Kalau kita berpikir tentang kebesaran Allah dari apa yang kita inginkan, Allah ngasih analoginya adalah coba deh diperhatikan. Setiap sesuatu yang Allah tetapkan pasti memiliki suatu makna. Makanya kemarin itu kan yang siapa ya Mas Lutfi ya buat apa kayak flyer itu adalah jadi yang terbaik itu bukan menurut apa yang kita inginkan, tetapi yang terbaik itu adalah apa yang Allah putuskan kan begitu ya Mas kemarin itu. Jadi prinsipnya kalau kita belajar dari pemahaman bayang-bayang saja yang Allah bilang, kan bayang-bayang nggak tetap kan? Sore, pagi itu kan berbeda-beda akan memanjang dan memendek. Jadi intinya Allah itu begitu luar biasanya menciptakan segala sesuatu dan di dalam menetapkan atau memutuskan sesuatu pun itu yang sempurna. Hanya karena pemahaman keinginan kita atau manusia itu tidak sampai kepada apa yang Allah maksud, sehingga kadang-kadang mereka menyalahkan, bahkan mengatakan bahwa mungkin itu tidak sesuai. Makanya tadi Allah di surat 44 jelas bahkan orang-orang tersebut yang menuhankan keinginannya adalah orang-orang yang tersesat. Jadi sebenarnya pertanyaan saya Mas, berarti orang bermasalah itu kenapa?
Orang Ya, bermasalah. ya bermasalah karena dia memaksakan keinginannya harus sesuai dengan. Nah, tahu ya? Jadi orang bermasalah itu adalah karena dia memaksakan keinginannya. Jadi bukan masalahnya dong, Mas. Bukan ya. Berarti apanya? Cara dia menerima masalah dengan memaksakan kehendaknya itu. Memaksakan keinginannya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin bermasalah, apa yang harus dilakukan? Ya tidak harus memaksakan keinginan. Serahkan saja pada Allah. Loh kan rumusnya gitu kan? Ayo. Berarti selama Bapak Ibu masih bermasalah di dalam hidupnya, berarti Bapak Ibu masih memaksakan keinginan. Betul Pak Haji? Oh, Betul betul, ya Pak Haji ya. betul sekali. Pak Oga, beres, betul itu. Ya, jadi Kelas. kalau kita tidak ingin termasuk kategori yang disesatkan, ya, atau seperti hewan ternak yang Allah sampaikan tadi di surat Al-Furqan, itu berarti langkah yang pertama tetap kita berikhtiar ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi dari awal kita sudah berserah kepada Allah, gitu kan, bahwa ya sudah, kalau memang itu tidak terwujud atau memang belum Allah tetapkan atau putuskan, kita tidak usah memaksa, ikuti saja gitu loh. Sehingga pembelajarannya itu bukan pada apa yang kita dapatkan atau sesuai dengan keinginan kita. Pembelajarannya itu ternyata adalah meyakini apapun nanti yang Allah putuskan, ternyata itu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Gitu. Sehingga kalau sudah begitu ya beres-beres saja. Nanti Allah mau tetapkan apa, ya juga nggak apa-apa. Toh juga keinginan kita belum tentu baik kan, tadi saya bilang di awal. Ya. Jadi yang kita usahakan, yang kita ngotot itu Pak Haji, belum tentu itu yang terbaik masalahnya. Nah, jadi pas nanti Allah putuskan, oh berarti secepatnya keinginan kita mengikuti apa yang Allah putuskan atau yang Allah tetapkan. Itu masuk ke dalam nafsu yang dirahmati Allah. Berarti keinginan kita saat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jelas nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari cerita bayang-bayang aja kita udah nggak bisa kekejar kan. Allah begitu luar biasanya kan. Nah coba di 46-nya kan Allah memanjangkan, memendekkan. Terus Allah juga di 46-nya Al-Furqan. Kemudian kami menariknya, bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Nah bisa begitu kan. Terus 47-nya. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi Allah pun mengatur sampai sedetil itu bagaimana kita menjalani kehidupan ya. Malam untuk tidur, siang untuk ikhtiar, mencari nafkah. Jadi jangan dilawan ya, jangan malam begadang, siang buat tidur gitu loh. Terus, oh, gitu ya. Padahal ada yang malamnya begadang. Iya. Nah, ini Pak Imbas itu, Mas Imbas begadang tuh, yakin aku. Oke, 48. 25 ya. Yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Baik, jadi Allah di dalam menjalani proses mengatur segala urusan itu yang di dunia itu, Allah pun kadang-kadang memberikan tanda-tanda kepada manusia, ya, kepada orang-orang yang bisa berpikir atau menangkap tanda-tanda Allah itu sebagai suatu pembelajaran lah. Tapi prinsipnya hati-hati Bapak Ibu, disesuai tadi di surat 25 ayat 43 bahwa banyak orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Nah ini kan yang berbahaya seperti itu. Karena ketika Bapak Ibu sudah begitu, nanti Bapak Ibu termasuk orang-orang yang sesat atau yang bingung di dalam menjalani hidupnya. Jelas nih Bapak Ibu sekalian? Jelas sekali. Oke, baik. Lalu dilanjut Mas ayatnya. Agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus. Dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Baik, intinya Allah menjamin semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dan dengan caranya Allah mengatur segala rezekinya. Lalu 50,
Saya mau lanjut ke 50. Dan sungguh kami mempergilirkan hujan itu di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Baik, jadi prinsip pelajarannya apapun yang sekarang yang menimpa kita Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu permasalahan lah, penderitaan lah, udahlah. Daripada Bapak Ibu terjebak dengan hal itu, maka sekarang fokuskan bahwa tetap segala sesuatu pasti ada nikmatnya. Nikmat Allah tetap lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi, ya. Silakan surat 16 ayat 18. Surat 16 ayat 18. 16 An-Nahl ayat 18. Ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi prinsipnya satu, kalau di situ Bapak Ibu tidak akan pernah bisa berbanding antara masalah yang dihadapi dengan nikmat Allah, betul? Nah, nikmat Allah yang kedua apa tadi di ayat itu, Mas? Di 16 ayat 18, nikmat Allah yang kedua apa tadi? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Terus? Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi nikmat Allah apa, Mas? Allah apa? Allah benar-benar Maha Pengampun. Nah, coba kalau kayak kita misalnya dizolimi orang, ya zolimi balik atau malah enak aja kita. Wah, tidak ada ampun. Nah, bahkan kita tiada ampun ya. Ya. Jadi nikmat Allah yang luar biasa itu adalah Allah tetap Maha mengampuni kita. Meskipun kita banyak salah, banyak dosa, bahkan mungkin selama hidup kita mungkin kita kurang taat kepada Allah pun, Allah tetap mengampuni. Jadi nikmat menurut saya, salah satu nikmat yang terbesar dari Allah itu adalah apa? Allah tetap Maha Pengampun. Mengampuni segala dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar berbuat dosa, Allah tetap mengampuni kita. Jadi ya, kalau menurut saya kalau orang masih merasa menderita di dalam hidupnya sih tidak sebanding dengan Maha Pengampunnya Allah ya masing-masing. Iya, Jadi betul. tenang saja ya Bapak Ibu sekalian, ya hidup tetap akan berjalan mau dalam kondisi apapun. Tapi yang harus kita bersyukur sekali adalah ternyata Allah itu tetap Maha mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Makanya salah satu waktu itu saya pernah diskusi dengan Pak Guru tuh, mohon doa bahwa tolong dihapuskan dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Jadi selain Maha Pengampun, apa satu lagi Mas? Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Kita merasa nggak sih kita tuh disayang Allah, Mas? Iya, harusnya merasa. Kenapa? Harusnya kita merasa kita tuh disayang Allah. Iya, buktinya kita apapun tidak taat, kurang taat ya tetap dikasih hidup sama Allah. Oke, hal yang kedua kalau Bapak Ibu renungkan, toh semua kejadian yang menimpa kita pun, Allah tidak ada niatan untuk membuat kita menderita atau bahkan membuat kita sengsara kan? Kalau urusan kitanya merasa menderita dan sengsara kan itu urusan kita saja. Karena kita tidak paham apa maksud Allah kan? Iya. Makanya tadi saya bilang, ketika seorang ngotot dengan keinginannya, apakah orang itu tahu bahwa keinginan dia yang terbaik? Kan enggak juga. Tapi dia menganggap kalau tidak diwujudkan oleh Allah, seakan-akan Allah tidak baik. Padahal ketika Allah sudah putuskan itu, padahal itu pun yang terbaik. Makanya kasih sayang Allah kan begitu luar biasa sebenarnya. Cuman karena kita tertutup dengan ego dan hawa nafsu kita dan ketidaktahuan kita, kita sering menganggap Allah itu tidak baik. Seperti yang waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya kan, Nabi Ismail di padang pasir kan. Iya. Nah, mereka kan bingung kan istrinya kan. Kalau nggak salah tuh Siti Hajar ya. Siapa tuh? Hajar. Nah, kan akhirnya yang terjadi kan adanya ibadah haji, ada yang Safa Marwa, lalu muncul sekarang kita minum Zam-zam. Nah, itu yang terjadi kan.
Jadi intinya semua penderitaan apapun pasti di balik itu ada niat baik Allah. Nggak mungkin tidak. Tinggal kita meyakini itu dan tunggu dengan kesabaran kita, atau nafsu kita tidak bisa menahan atau mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi sebenarnya sumber penderitaan itu bukan pada Allah, bukan pada ketetapannya, tapi sumber penderitaan itu pada diri kita sendiri karena kita mengikuti hawa nafsunya. Makanya sampai Allah kasih analogi seperti hewan ternak atau orang-orang yang tersesat. Baik, jelas ini Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustaz. Jadi sekarang kesimpulannya apa? Sudahlah, kalau dengan Allah itu tinggal taat sajalah. Apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah putuskan, ya Allah silahkan. Pokoknya saya ikut saja. Mau nanti sesuai nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, pokoknya saya jadi taat saja. Dan itu pasti yang terbaik. Dan karena apa? Karena kasih sayang Allah yang luar biasa. Maha pengampun dan maha penyayang. Baik, jadi salah satu nikmat Allah yang terbesar itu Allah punya sifat maha pengampun dan penyayang. Itu nikmat yang paling besar. Cuman kadang-kadang karena itu nggak kelihatan, seakan-akan Allah tidak baik atau tidak sayang. Jelas siapa dia? Jelas. Nah, ya siap gitu. Mantap. Kalau kita Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saja dulu kajian hari ini. Alhamdulillah. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di kajian dadakan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.